Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tegar Nurbahada, NPI 1412200263. Saya dari kelas S. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya yaitu metodologi penelitian teknik industri dengan cara menghasilkan kajian ilmiah yang berdampak nyata. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian metodologi penelitian. Metodologi penelitian teknik industri adalah pendekatan sistematis untuk memecahkan masalah sistem terintegrasi seperti manusia, mesin, material, informasi, dan energi. Ini mencakup pendekatan kuantitatif, optimasi, ergonomi, sistem manufaktur hingga manajemen kualitas. Metodologi ini umumnya dituangkan dalam diagram alir atau flowchart yang terdiri dari studi pendahuluan, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan, dan analisis. Metode penelitian teknik industri melibatkan pendekatan sistematis seperti deskriptif, kuantitatif, kualitatif, dan rekayasa perangkat sistem. Fokus utamanya adalah mencakup manajemen operasi, perancangan sistem, dan analisis data untuk mengevaluasi hasil serta meminimalkan pemborosan. Metodologi penelitian industri atau terutama dalam bidang teknik industri atau manajemen industri berfokus pada penyelesaian masalah nyata di lapangan kerja. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi produktivitas, kualitas, serta keselamatan sistem yang mengintegrasikan manusia, material, mesin, dan informasi. Berikutnya adalah tahapan penelitian teknik industri. Yang pertama adalah studi pendahuluan dan literatur, yaitu kita menjelaskan observasi lapangan, misalnya di area Gresik atau Surabaya, untuk melihat masalah yang real. Studi literatur digunakan untuk mencari landasan teori dan metode pemecahan. Yang kedua adalah identifikasi masalah, yaitu mencari dan menentukan fenomena, isu atau kesenjangan yang menarik untuk diteliti. Masalah ini harus spesifik, jelas, dan dapat diukur. Yang ketiga adalah studi literatur untuk mengkaji teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik Anda. Ini bertujuan untuk membangun landasan teori yang menghindari duplikasi. Yang keempat adalah perumusan hipotesis dan tujuan. Membuat dugaan sementara atau hipotesis yang akan diuji melalui data, serta menetapkan tujuan spesifik dari penelitian tersebut. Yang kelima adalah desain penelitian. Desain penelitian untuk memilih dan merancang metode, serta pendekatan yang akan digunakan seperti kualitatif, kuantitatif, atau pendekatan campuran. Ini mencakup penentuan populasi, sampel, dan instrumen pengumpulan data. Yang keenam adalah pengumpulan data, yaitu melakukan observasi, survei, dan wawancara atau eksperimen di lapangan untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel sesuai desain yang dibuat. Yang ketujuh adalah analisis data, mengolah dan menafsirkan data yang sudah terkumpul. Seperti halnya data kualitatif dianalisis secara tematis, sedangkan data kuantitatif diuji menggunakan teknik statis. Yang kedelapan adalah penentuan lokasi dan waktu, yaitu dengan menuliskan dengan detail tempat pengambilan data dan estimasi jadwal penelitian. Dan yang terakhir kita harus penarikan kesimpulan atau pelaporan, yaitu menarik kesimpulan dari hasil untuk menjawab rumusan masalah yang di atas. Lalu menyusun ke dalam bentuk laporan ilmiah seperti skripsi atau jurnal yang siap dipublikasikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.